Tahukah Anda tentang negara Madura? Ya, kalian nggak salah dengar loh. Di tengah panas-panasnya masa revolusi Indonesia dulu, Pulau Madura ini ternyata pernah dideklarasikan sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri, lengkap dengan kepala negaranya sendiri. Serius, ini fakta sejarah yang beneran ada tapi jarang banget diomongin. Yang ada di depan kita ini adalah bukti utamanya, sebuah laporan PBB dari tahun 1948. Ini bukan sekedar kertas usang loh, anggap aja ini kapsul waktu yang bisa membawa kita langsung ke salah satu momen paling krusial dalam sejarah Indonesia, khususnya tentang apa yang terjadi di Pulau Madura. Laporan ini seolah-olah memaksa kita buat bertanya, gimana sih cara sebuah negara baru itu lahir? Apakah murni dari keinginan rakyat, sebuah gerakan dari bawah, atau jangan-jangan ini cuma sebuah panggung politik yang udah diatur sedemikian rupa? Dokumen PBB ini tuh unik banget. Kenapa? Karena bukannya ngasih satu jawaban pasti, dokumen ini justru menyajikan dua versi cerita yang saling bertolak belakang tentang peristiwa yang sama. Tugas kita sekarang adalah membedah kedua narasi ini. Jadi ceritanya gini, PBB waktu itu membentuk yang namanya Committee of Good Offices buat jadi penengah. Untuk ngerti apa yang sebenarnya terjadi di Madura, mereka melakukan hal yang paling logis. Mereka bertanya. Serangkaian pertanyaan pun dikirim ke dua pihak yang lagi panas-panasnya, pemerintah Belanda dan Republik Indonesia yang baru lahir. Dan laporan itu sendiri langsung menohok ke inti masalahnya. PBB dengan bahasanya sendiri bilang ada sejumlah ketidaksesuaian dalam hal fakta. Kebayang nggak? PBB pada dasarnya bilang, kami nanya ke dua pihak, kok jawabannya beda banget ya? Nah, disinilah drama ini dimulai saat fakta dasarnya aja udah jadi perdebatan. Sekarang, mari kita mundur sedikit buat lihat gimana semua ini berawal. Semuanya dimulai dari satu pertemuan, dari sebuah kesepakatan yang sangat kontroversial yang dibuat di tengah situasi politik yang super tegang. Coba bayangin suasananya. Pulau Madura lagi diduduki sama tentara Belanda. Di tengah kondisi kayak gitu, seorang pejabat Republikan, namanya Bapak Cakraningrat, malah bertemu dengan otoritas Belanda. Nah, pertemuan inilah yang jadi pemicu segalanya. Kalau kita lihat di atas kertas, tujuan kesepakatan mereka ini kelihatannya bagus-bagus banget ya. Siapa sih yang nggak mau hukum dan ketertiban pulih? Jalanan dan jembatan dibangun lagi, perdagangan lancar, makanan dan sandang terdistribusi, plus layanan kesehatan jadi lebih baik. Kedengarannya ideal kan? Tapi, disinilah perpecahan pandangan pertama yang tajam banget muncul. Pihak Belanda ngelihat ini sebagai langkah yang logis dan perlu buat memulihkan stabilitas. Tapi buat Republik Indonesia, ini sama sekali nggak sah. Mereka bilang Cakraningrat itu bertindak sendirian atas nama pribadi dan nggak punya wewenang sama sekali. Jadi, pertanyaan besarnya, ini langkah seorang negarawan atau tindakan pembangkangan? Oke, dari kesepakatan yang penuh perdebatan tadi, kita melompat ke babak selanjutnya. Muncul usulan untuk mengadakan pemungutan suara rakyat atau plebisit buat menentukan masa depan Madura. Dan lagi-lagi kita disajikan dua cerita yang 180 derajat berbeda. Belanda mengklaim kalau ini tuh murni keinginan rakyat. Katanya ada banyak delegasi dari partai politik, kaum bangsawan, sampai rakyat biasa. Semuanya datang minta pemerintahan sendiri. Sebaliknya, pihak Republik bilang, itu semua settingan. Logikanya, gimana mungkin ada gerakan rakyat yang asli kalau partai-partai politik aja nggak bisa gerak di bawah pendudukan militer? Coba deh perhatiin lini masa ini. Prosesnya tuh ngebut banget. Tanggal 15 Januari, komite dibentuk. Besoknya, tanggal 16, mereka udah selesai bikin rancangan resolusi buat mendirikan negara. Dan cuma seminggu kemudian, tanggal 23, seluruh penduduk udah disuruh milih. Proses secepat ini jelas bikin kita bertanya-tanya. Emang sempat ada waktu buat diskusi yang benar? Yuk, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih detail resolusinya dan gimana proses pemungutan suaranya? Karena tentu saja bagian ini juga jadi sumber perdebatan yang nggak kalah panas. Jadi ini dia nih yang diminta buat disetujuin sama rakyat Madura. Ada 3 poin kunci. Pertama, putus hubungan total sama Republik Indonesia. Kedua, bikin negara Madura yang merdeka. Dan ketiga, ini yang paling spesifik, tunjuk Bapak Cakraningrat sebagai kepala negaranya. Jadi ini bukan sekedar pertanyaan soal merdeka atau enggak, tapi juga soal siapa pemimpinnya. Nah, tentu aja langsung muncul pertanyaan, siapa sih yang sebenarnya megang kendali proses ini? Belanda bersikeras kalau komite penyelenggaranya itu independen, tapi pihak Republik nunjukin satu fakta yang bikin curiga. Ketua komitenya itu ternyata bawahan langsung Cakraningrat. Ini jelas bikin netralitas seluruh prosesnya jadi diragukan kan? Terus teknisnya gimana pemungutan suara ini? Jadi pemilihannya itu dilakukan per desa. Yang boleh milih cuma laki-laki usia 18 tahun ke atas atau yang lebih muda asal udah menikah. Nah, yang juga penting buat dicatat, perempuan dilarang ikut milih dengan alasan adat keagamaan.
Metodenya sendiri lewat rapat umum yang digelar di hampir 1.000 desa di seluruh Madura. Dan ini dia, kita sampai di pertentangan terakhir, dan mungkin yang paling krusial. Apakah pemungutan suaranya bebas dan adil? Versi Belanda? Ya, tentu saja. Prosesnya diumumkan dari mulut ke mulut, dan nggak ada pejabat yang hadir buat menekan pemilih. Versi Republik? Nggak mungkin. Waktu 7 hari itu terlalu singkat buat debat. Bahkan, ada laporan kalau di beberapa desa, warganya dibilang nggak usah banyak tanya soal resolusinya. Jadi, setelah semua perdebatan, semua tuduhan, dan proses yang serba kilat ini, apa hasilnya? Yuk kita lihat babak akhir dari cerita ini. Hasil resminya adalah plebissit tersebut lolos. Dan sesuai dengan isi resolusinya, maka lahirlah Negara Madura. Sebuah entitas negara baru meskipun pada akhirnya umurnya nggak panjang. Dan seperti yang udah dirancang, Bapak Cakraningrat resmi diangkat jadi kepala negaranya. Pada akhirnya, yang paling menakjubkan dari dokumen PBB ini bukanlah jawaban yang ia berikan, tapi justru pertanyaan yang ia tinggalkan. Laporan ini nggak memihak sama sekali. Ia cuma dengan rapi mencatat semua argumen dari kedua sisi, menyajikannya bersebelahan, dan seolah berkata, silahkan sejarah yang menilai. Jadi setelah melihat semua bukti dari dua sudut pandang yang berbeda ini, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah ini murni sebuah momen penentuan nasib sendiri yang tulus dari rakyat Madura? Atau ini cuma sebuah panggung politik yang diatur dengan sangat rapi? Laporan PBB sudah menyajikan semua faktanya. Sekarang, giliran Anda yang menjadi hakimnya.